Ketika Rusia menggerakkan pasukannya dalam 1 bulan mengelilingi Ukraina dari sisi timur Ukraina, dari sisi selatan Ukraina, dan dari sisi Belarusia, tidak ada satupun negara dunia bisa bergerak membantu Ukraina. Hebatnya lagi, pengamat militer pertahanan negeri Wakanda, tidak ada satupun yang mengatakan secara nasional apa yang akan terjadi jika Rusia menyerang Ukraina. Bahkan mengamatinya pun tidak. Bahkan sampai saat ini memberi tanggapan pun tidak. Maka sebagai Presiden Republik Sontoloyo, Bosman lah yang mencoba mengingatkan warganya walau hanya komunitas kecil. Pertama, akan naiknya harga BBM serta gas yang akan ke $100 yang akan berefek kenaikan harga-harga di Indonesia. Kemudian Bosman mengatakan Rusia bukan drill atau latihan, pasti masuk ambil Ukraina dengan pertama mendorong gerakan insurgensi di Donbas untuk mengecek respon. Kiev yang ternyata diam saja itu adalah merupakan kode keras untuk Rusia masuk. Alasan mengatakan Rusia masuk ke Ukraina bukan karena pengepungan pasukan darat di 3/4 wilayah Ukraina dari Crimea, dari sisi timur hingga sisi utara Belarusia. Yaitu dipastikan ketika pesawat tempur sudah mulai diletakkan di semua perbatasan, maka serangan pasti lewat udara terlebih dahulu, baru lewat darat. Baik melalui parasut udara maupun tank dari darat. Begitu jet tempur Sukhoi dan alat transport Antonov masuk di hari-hari akhir kemarin, confirm pasti Rusia serbu Ukraina. Inilah yang disayangkan dalam pemerintahan sekarang yang sama sekali tidak mendidik rakyatnya akan apa yang akan terjadi di dunia sana. Baik pernyataan intelijen, apa kemungkinan terjadi, dan tindakan antisipatif buat bangsa dan negara, kemudian pernyataan politik seperti mendukung Rusia kah, anti Rusia kah, yang akhirnya ya Bosman juga yang mengatakan keberatan dan menentang aksi invasi Rusia ke Ukraina atas nama kehormatan warga sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan demokrasi. Kita tunggu presiden yang dipercaya 70% populasi katanya untuk memberikan pernyataan resmi di TV nasional akan keberpihakannya kepada siapa dalam perang Ukraina ini. Masa kalah sama Bosman sih? Walau Newmind menentang, namun kita harus akui apa yang Putin lakukan itu jenius. Eropa Barat flat-footed atau kakinya dibelenggu, tidak bisa bergerak dengan ancaman gas Nord Stream 1 bisa dimatikan oleh Rusia. NATO tidak bisa jalan darat karena Belarusia dibuat konflik dengan Polandia. Turki yang NATO namun berhutang dengan Putin juga memilih diam. Hanya Inggris dan Amerika yang bengok-bengok juga hanya mengirim 3.000 tentara ke dalam Ukraina. Hanya personel, tidak didukung armor dan peralatan pendukung tempur lainnya seperti tank, jet fighter. Peluncur roket pun hanya sebatas RPG, personal armor. Jadi, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Maka kita mengacu pada perang terdekat sebelum perang Ukraina ini, yaitu Perang Teluk. Ketika Saddam serbu Kuwait, maka dalam 1 bulan Kuwait takluk. Lalu Amerika dan sekutunya menggunakan basis Arab Saudi untuk menyiapkan serangan balasan. Dalam 3 bulan dideploy 400.000 tentara sekutu pihak barat. Dan di hari H, Jenderal Bintang 5 Norman Schwarzkopf menyerbu dan membebaskan Kuwait melalui serangan udara selama 1 bulan penuh. Baru pasukan darat masuk. Selesai cepat pertempuran tersebut. Ketika saat ini Ukraina diambil Rusia, maka Amerika dan Inggris belum ada tanda-tanda mau mengumpulkan pasukannya di mana. Di Turki. Mungkin akan masuk pangkalan udaranya. Mungkin bisa untuk pasukan udara. Namun pasukan darat masuk dari mana ke Ukraina? Pasukan laut tidak bisa masuk lewat Laut Hitam. Lewat Polandia. Ya mungkin sekali, namun memerlukan bulanan mendeploy 200.000 tentara sekutu. Itu sekali lagi mungkin 6 bulan dan Rusia keburu lebih kuat. Kesimpulan, kalau tidak ada markas untuk tentara sekutu mengumpulkan pasukan darat, maka dapat dipastikan Ukraina tidak bisa tertolong. Demikian uraian singkat, semoga bermanfaat daripada menunggu petunjuk dari pejabat yang ternyata tidak pernah ada kabarnya. Yang mending informasi odong-odong Bosman bisa menghibur barangkali.